Ya, pemirsa, Lunch Talk kali ini kita akan membahas topik Stop Propaganda LGBT. Ya, dan bersama kita sudah hadir narasumber Bapak Jayavoro. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai topik kita hari ini, kita saksikan dulu paket berita berikut ini. Menkominfo menutup 477 situs yang terafiliasi dengan lesbian, gay, biseksual, dan transseksual atau lebih populer dengan LGBT. Sebelumnya, penolakan terhadap komunitas ini telah terjadi secara luas di masyarakat. Terlebih, Indonesia adalah negara Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya semua agama tidak memperbolehkan praktik homoseksual yang mengingkari fitrah manusia. Meski begitu, propaganda LGBT terus terjadi secara masif. Mereka menunjukkan eksistensinya lewat media sosial seperti Line, WhatsApp, Facebook, dan jejaring lainnya. Di dalam kehidupan demokrasi, kaum LGBT ini juga mempunyai hak hidup, bekerja, dan berkarya di Indonesia. Kita hanya tidak dapat menoleransi kampanye mereka yang mengajak generasi penerus mengikuti gaya hidup menyimpang mereka. Ya, itu dia LGBT. Sebenarnya memang gaya hidup atau apa ya namanya, ini sudah cukup lama sebenarnya. Betul, dan sebetulnya selain cukup lama, bukan hanya cukup lama, tapi memang dari dulu ada. Cuman sekarang aja kampanyenya itu kayaknya agak sedikit masif, masif seperti ini. Ada Pak Jayavoro, Pak Waro. Ini sebetulnya kalau kita membahas LGBT ini fenomena yang seperti apa sebetulnya ini, Pak? Kata tadi yang masif itu. Kalau masif itu berarti dia mengarah pada kehidupan kolektif ya. Oke. Fenomena ini memang sudah ada, tapi sifatnya individu-individu. Sejak dulu? Udah ada ya kan. Dalam arti kata kita tahu bahwa ya malahan di banyak keluarga sudah mengatakan anak gua ini satu ini kayaknya ada gejala sedikit berbeda, gemayu begitu ya kan. Sudah ada. Tetapi manakala fenomena individu ini menjadi satu wadah, nah itu jadi pertanyaan. Kenapa? Karena secara sosiologis kan kita selalu melihat di dalam masyarakat istilahnya good society ya. Good society artinya orang mengikuti ajaran agama. Karena baik agama dan ada tertentu mengatakan ini adalah melakukan perilaku yang menyimpang. Ya kan. Sehingga kalau kita telusuri ini pertanyaan satu ya kan, di mana letak kesalahan? Apakah pendidikan keluarga atau pendidikan yang ada? Itu tema lain lagi. Tapi kita kembali lagi pada poin ini. Manakala itu domain individu menjadi domain kolektif, kemudian dia menjadi satu wadah, nah itu jadi persoalan ya kan. Apakah kita mau menerima seperti itu? Sehingga takutnya generasi berikut untuk dengan kata demokrasi, dengan kata hak asasi manusia, mereka berhak hidup. Iya, mereka berhak hidup, tetapi berhak hidup untuk kembali menjadi orang yang normal. Bukan kemudian mengorganisasikan diri sebagai satu organisasi, bergabung menjadi satu kekuatan, ya kan? Dan memang ada ya, seperti itu. Karena contoh sederhana aja deh, ambil aja dalam kata tanda kutip Banci. Banci sering mengatakan saya bukan gay, ya kan? Banci memang kena dipengaruhi oleh ada kromosom atau apa yang membuat itu. Ya kan? Artinya kan sebetulnya ini memang sejak lahir dalam tanda kutip ya, mungkin itu secara medis harus dijelaskan. Secara lahir mereka merasa punya kecenderungan itu kan? Ya, saya sulit untuk menjelaskan itu karena ini adalah domain dari kedokteran ya. Tapi yang saya pernah ngomong-ngomong dengan orang kedokteran mengatakan kita punya dua kromosom, laki dan perempuan. Dan mungkin kandungan kromosom perempuannya lebih banyak. Bisa aja. Tapi ada yang mengatakan kalau sosiologi melihat itu lebih mengarah pada kena proses sosialisasi. Ada beberapa keluarga yang saya tahu melarang anaknya, anak laki jangan main perempuan, anak perempuan jangan main anak laki-laki. Tapi mereka terus bertumbuh begitu, Pak Waro. Artinya itu sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan atau bagaimana? Bisa dihindarkan ya kan, karena proses sekarang itu yang kalau kita lihat, pertama itu sederhana aja deh. Dalam arti kata yang kalau kita mau kasar ya kan, apakah anak itu benar-benar kita perhitungkan nggak? Perhitungkan apanya? Dalam arti kata kehadirannya kita perhitungkan, dan kalau kita lihat semua sebagian besar itu mereka katakan ini sesuatu yang sudah given by God ya kan. Tetapi kemudian harusnya dia udah mesti bilang ya kan, kalau orangnya beragama Hindu itu pada waktu hamil orang tua sudah mulai berpikir bahwa kalau ini anak laki dia harus mesti begini, kalau dia anak perempuan seperti begini. Kalau kita kembali ke hal-hal yang superstisius ya, itu di kampung sering kalau orang mengatakan Anda lagi hamil, kalau anak-anak laki jangan Anda. Makanya kan ada istilah amit-amit jamal bayi ya. Nah itu paling mendasar ya. Oke, itu sangat
Itu pembahasan lain. Tapi kita kembali dengan ini sudah eksistensi, sudah ada. Mereka sudah di sana, kemudian di mana-mana mereka mulai menuntut hak. Padahal sebenarnya yang perlu dilakukan bukan menuntut hak. Harusnya pemerintah mengantisipasi. Oh, sudah ada fenomena seperti ini, bagaimana kita mengatasi ini supaya jangan sampai terjadi hal yang ya istilahnya yang paling lumrah kembali ke agama. Kalau di Islam fenomena Sodom, kalau di Kristen fenomena Sodom dan Gomora ya. Ya, semua orang agama tahu itu. Kenapa di dalam fenomena Sodom dan Gomora itu adalah laki-laki kawin dengan laki-laki, orang berhubungan seks tidak lagi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama. Masalahnya Pak Waro, kalaupun misalnya pemerintah harus melakukan antisipasi itu sudah kewajiban pemerintah harusnya. Tapi ini juga menjadi satu isu yang pro kontra di masyarakat. Artinya tidak sedikit juga yang mendukung adanya gaya hidup ini begitu. Nah, yang mendukung ini kalau kita lihat itu adalah setelah mereka melihat bahwa tadi kan mereka sembunyi-sembunyi, tidak mau menunjukkan bahwa mereka adalah manusia yang boleh katakan dalam standar hidup tidak normal, ya kan? Tapi manakala mereka udah mulai banyak dan mereka menyadari kita adalah orang-orang yang ini selama ini berarti kan ada pembiaran ya. Pembiaran mereka tetap lakukan seperti begitu. Seharusnya deteksi dini harus bisa dilakukan oleh semua lini, semua departemen, semua dinas yang ada ya kan. Kalau kita lihat contoh sekarang kita kan punya semacam koordinator manusia dan kebudayaan. Nah harusnya kan dia udah mulai berpikir apakah ini menjadi kebudayaan masyarakat Indonesia yang akan datang. Antisipasi sudah ada. Jadi tidak harus dilakukan secara individu-individu dalam semacam arogan departemen. Kalau alasan bahwa ini kan hak asasi manusia, Pak Waro. Saya misalkan ada orang yang itu ya seperti LGBT itu, bagian dari LGBT itu, dan ini adalah hak asasi mereka. Iya, hak asasi untuk hidup baik dan hak asasi untuk hidup sesuai aturan. Bukan kemudian hak asasi membentuk aturan baru. Ya, artinya kan? Ketika mereka melakukan kampanye propaganda secara masif, menuntut pengakuan atau apa? Mereka menuntut pengakuan dan menuntut legitimasi. Ya, legitimasi dalam arti kata, akui dong saya dong. Tetapi kalau kita lihat kan tidak bisa kita mengakui mereka berada. Kita tahu mereka ada. Tetapi aturan yang sudah ada, sudah ratusan tahun yang tertulis di dalam kitab-kitab suci orang yang ya baik Islam maupun yang ada, itu sudah mengatakan itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak normal. Karena sederhana aja kan, buat apa dalam arti kata sang pencipta membuat laki dan perempuan? Itu yang paling sederhana ya kan? Ya kan, laki dan perempuan. Dan buat apa ada namanya perkawinan dari perbedaan jenis? Dan yang dimintakan oleh ajaran agama adalah hendak kalian berbiak dan Anda ini bukan berbiak sejenisnya ya kan. Menurut Anda kenapa kemudian ini berkembang begitu di Indonesia padahal sebenarnya juga dari pemerintah tidak ada suatu aturan yang permisif terhadap hal tersebut begitu? Karena ada pembiaran. Tadinya masih masalah yang individu-individu dibilang ini hanya masalah kecil ya kan. Harusnya sudah mulai dari awal sudah melihat bahwa ini fenomena ini ada dan ini fenomena dunia. Ini bisa juga menjadi kemudian bagian dari United Nations mulai melihat wah ini ada satu hal yang perlu diluruskan ya kan, dalam arti kata mereka ini terbiarkan. Nah karena terbiarkan seperti begitu akhirnya mereka membentuk wadah. Kenapa? Karena terbiarkan oleh pemerintah dan disisihkan oleh masyarakat. Banyak keluarga melihat seperti ini, anak gua ini aneh, udah malu sama tetangga ya kan. Tapi sekarang kita harus mulai membuka diri. Oh ini ada hal seperti begini. Berarti sudah harus mesti kita bina dan mengarahkan dia pada hal-hal. Apakah ada cara pembinaan atau pengarahan yang bisa kalau tadi dianggap tidak normal itu menjadi normal, Pak Waro? Bisa ada. Ada. Kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti, Pak Waro. Tidak selamanya pasti ada tuh. Oke, kita sambungin di segmen berikut.